Menjadi TKI di luar negeri masih menjadi pilihan banyak anggota masyarakat di negeri ini. Dan tentu saja, perbaikan masalah ekonomi adalah target utama mereka. Tapi kadang, fakta berkata lain. Lihat saja, menurut catatan Kementerian Luar Negeri, kasus kekerasan terhadap tenaga kerja Indonesia atau TKI tahun 2010 mencapai 4.532 kasus. Angka itu diperoleh berdasarkan laporan dari seluruh kedutaan besar RI di dunia. Dan bisa jadi, banyak juga kasus kekerasan yang tidak terdeteksi atau tidak dilaporkan. Jenis kasus kekerasan yang terjadi pada TKI atau TKW sungguh beraneka ragam. Paling besar terkait pelanggaran kontrak, gaji yang tidak dibayar, sampai kasus kekerasan serius seperti penganiayaan, pelecehan seksual, bahkan upaya pembunuhan. Di balik semua kisah duka, adakah kesempatan baik bagi para TKI atau TKW kita? Bisakah mereka memiliki masa depan yang lebih baik daripada kisah-kisah yang memilukan? Itulah tadi pertanyaan yang banyak dilontarkan oleh orang-orang di Indonesia. Apakah TKI tidak punya masa depan yang cerah? Apakah mereka harus selalu mengalami penganiayaan atau pemerkosaan? Kali ini Kiki Andy hendak melihat dari perspektif yang berbeda. Apakah ada TKI yang kemudian sukses sekembali mereka dari bekerja di luar negeri? Kali ini ada Mbak Nuryati Solapari. Terima kasih Mbak, udah datang. Ya, jadi apa benar Anda dulu TKI? Betul. TKI di mana? Di Arab Saudi. Di Arab Saudi, yang lagi hot ya, jadi Betul. isu ya. Sumiati. Iya. Kalau ini Nuryati. Ini Nuryati Sumiati. Ya. Nanti kita cek nasibnya sama atau beda. Pertanyaan berikutnya, apakah benar Anda sekarang sudah S2 dan sedang mengambil program doktoral? Sudah menyelesaikan S2. Rencana tahun ini ingin melanjutkan S3. Kalau boleh tahu, pekerjaan Anda sekarang apa? Saya sebagai dosen di salah satu universitas negeri di Banten, yaitu Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kembali ke Arab Saudi, kalau di sana dulu berapa lama Anda bekerja? Saya di Arab Saudi sekitar 2 tahun 8 bulan sebagai pembantu rumah tangga. Visitor. Berapa anak yang Anda asuh di sana? 2, yang satu umur 2 tahun, yang satu 10 tahun. Nah, setahu saya waktu sebelum berangkat ke Arab Saudi untuk bekerja, Anda kan lulusan terbaik di SMA Anda. Betul. Kenapa waktu itu tidak melanjutkan sekolah atau kuliah gitu? Jadi faktor ekonomi dari orang tua. Waktu itu saya tidak sempat hati untuk meminta ke orang tua kuliah. Karena ya tahu dirilah gitu ya. Kenapa? Orang tua Anda kerjanya apa? Orang tua saya PNS tapi golongan, ya maklum anaknya banyak, golongannya Berapa masih banyak rendah. anaknya? Ada 6, jadi saya anak pertama. Adik saya laki-laki 4, perempuan 1. Duh, saya kayaknya ya percuma lah ranking 1 gitu kan, ternyata saya nggak bisa kuliah. Nah, di saat saya putus asa itu saya pulang ke desa nenek. Di sana kantong TKI di Provinsi Banten. Saya lihat teman saya pulang bawa uang banyak dari Arab. Akhirnya pikiran saya, apa saya jadi TKI aja ya, biar punya uang banyak bisa kuliah gitu. Akhirnya saya pulang ke rumah orang tua. Saya bilang sama ibu saya, "Mah, saya mau jadi TKI aja lah." Orang tua pertama setuju? enggak, marah dia. "Mama mah nggak mau," kata, "denger nanti kamu pulang tinggal nama," katanya. Itu aja lumayan, ada yang nggak pakai nama, nggak pakai apa, udah hilang gitu aja. Takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Iya. Bapak saya juga sama, kakek saya juga sama, nggak ada yang setuju gitu kan. Terus? Iya, saya bilang, dulu saya sama bapak saya itu sama-sama keras. Kata bapak saya itu, kan bapak saya pernah janji, setelah kamu lulus SMA, hidupmu kamu sendiri yang menentukan. Akhirnya saya bilang seperti itu. Saya mau kawin, mau bekerja, mau apapun setelah SMA saya sendiri yang akan menentukan. Makanya waktu itu saya lontarkan kembali, yang penting orang tua mendoakan saja, saya bilang gitu. Saya tekadnya bulat mau jadi TKI ke Arab Saudi. Kata bapak saya, ya udahlah kamu mau keras kepala, mau ditembak sama meriam juga tetap ke sana gitu.
Baik, Ya. sebelum Anda lanjutkan, kita rehat sejenak, ikuti terus Ki Candy. Ya, ini pertanyaan penting buat saya dan tentu jawabannya menjadi penting. Apakah waktu itu sebelum berangkat, Anda sudah tahu cerita-cerita menyeramkan tentang TKI, terutama TKW-nya ya, wanitanya yang diperkosa, dianiaya? Anda pernah dengar itu? Ya, pernah dengar dan pernah melihat, karena kan kampung saya itu kan kantong TKI. Apa yang Anda lihat waktu itu? Ya, banyak dari saudara-saudara kami, gitu ya, yang korban perkosaan. Ada yang saya pernah lihat telinganya nggak ada satu. Ya, penganiayaan. Dan Anda tetap nekat untuk berangkat? Karena yang saya pikirkan bukan masalah dianiayanya, yang saya pikirkan adalah bagaimana saya bisa kuliah. Jadi itu mengalahkan ketakutan Betul. Anda? Jadi saya tidak memikirkan permasalahan-permasalahan, kejadian-kejadian yang ada di sekeliling saya, tapi saya mencoba membangun impian, saya ingin kuliah, gitu. Saya ingin seperti orang-orang, gitu. Percuma saya ranking 1, gitu kan, tapi kok saya tidak jadi apa-apa, gitu. Saya ingin kayak orang, karena saya berpikir untuk meninggikan derajat orang tua itu harus dari anak. Anak itu bisa meningkatkan derajat orang tua, dan anak juga bisa menurunkan derajat orang tua. Baik, jadi Anda berani mengambil risiko itu ya. Iya. Tapi sebelum kita lanjutkan, ada baiknya untuk mengikuti kisah Anda berikut ini. Tertarik untuk melanjutkan kuliah selepas SMA, Nuryati Solapari nekat menjadi TKW di Arab Saudi. Cita-citanya ingin meraih gelar sarjana dan membantu kehidupan perekonomian keluarga. Mulai tahun 1998 di kota Tabuk, Arab Saudi, Nuryati bekerja sebagai babysitter atau pengasuh bayi bagi keluarga Arab yang memiliki 2 orang anak. Selama hampir 3 tahun lamanya ia bekerja di sana, hingga pulang kembali ke tanah air di tahun 2001. Dengan uang hasil keringatnya, Nuryati kemudian langsung mendaftar kuliah di Universitas Tirtayasa, Banten. Dengan semangat, ia tak hanya meraih gelar sarjana, Nuryati juga berhasil lulus meraih gelar S2-nya di bidang hukum. Kini, ia mengajar sebagai dosen di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Murid-muridnya pun kagum terhadap sosoknya dan tidak pernah memandang rendah terhadap Nuryati, dosen yang dulunya hanya seorang babysitter. Ketika pertama kali sampai di Arab Saudi, itu Anda ditampung untuk pelatihan. Bagaimana situasi di tempat penampungan? Situasi di tempat penampungan itu tidak manusiawi. Tidak manusiawi. Karena saya sendiri, waktu pada saat mau mendaftar menjadi CTKI, saya ditempatkan di penampungan. Dan waktu itu saya tidur itu di depan pintu toilet. Dan makan, nasinya itu kayak gunung, tapi lauknya nggak ada. Tempe itu sebesar segini. Sayurnya pun, kacang panjang itu cuma 3 iris segini. Tempenya segini. Jadi pada saat itu saya kalau sedih. segini namanya kacang pendek. Kalau panjang maksudnya, itu segini. Maksudnya irisannya gitu. Oh, kacang panjang segini. diiris pendek-pendek. Iya. Nasinya segunung. Jadi pada waktu itu saya, subhanallah, seperti ini. Jadi saya harus maju. Jadi situasinya tidak manusiawi ya? Tidak manusiawi. Nah, itu juga tidak mengubah tekad Anda untuk tetap bekerja di sana? Karena yang saya pikirkan adalah bagaimana saya bisa kuliah. Karena di keluarga besar kami belum ada yang kuliah gitu. Jadi saya ingin merubah gimana caranya keluarga saya itu biar ada yang bisa kuliah seperti itu.